Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh lan bini sepuh jamaah Masjid Taqwa yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Umar Faizin ingkang tansah kawula mulyakaken. Monggo injing menika sareng-sareng nglairaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepindhah malih alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa kula lan panjenengan sami injing menika tasih diparingi kesempatan kalian Allah Subhanahu wa taala nggih dilengkapi kemampuan saged nderek jamaah salat subuh sekaligus talabul ilmi. Mugi-mugi sedaya menika estu-estu dados bagian amal soleh kula lan panjenengan sami ingkang katampi ingkang ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita bersama ke jalan yang benar yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo acara ini menika kita bika kanthi waosan Ummul Quran. Ala hadhihi niyatus shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih hadiah Fatihah ditujukan kepada para pendiri masjid ini sekaligus yang memakmurkan atau semuanya yang telah mendarma baktikan baik harta pikirannya di Masjid Taqwa ini, baik yang sudah selesai maupun yang masih berlanjut sampai saat ini juga masih donatur tetapnya atau yang mensponsori pengajian pagi ini adalah Ibu Hajah Haji Kamsari. Mudah-mudahan Pak Kamsarinya yang sudah sowan lebih dulu, kita doakan semuanya mereka-mereka yang sudah meninggal, semua kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Dan yang masih berlanjut mudah-mudahan diberi kemampuan, diberi kesabaran, ketabahan. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga kita tujukan pada keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan anak turun kita dijadikan anak turun yang soleh solihah, min ahlil ilmi walil khair wa ahlil ibadah wa ahli amal soleh wa ahlil Quran wa hamilil Quran lafzan wa ma'nan wa amalan wa takalluman. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan informasi tentang panitia korban yang lalu sudah disebutkan, ini masih bertahan.
Jadi masih dapat 1 ekor lembu, ditambah kelompok sapi yang kedua baru dapat 3 orang. Daftar dulu enggak apa-apa, bayarnya keri-keri tadi. Yang penting sudah bisa dipastikan dapat sapi berapa, mangke karuan nek pados lembune. Jadi monggo yang belum kita ajak bersama-sama untuk berbagi. Selanjutnya adalah terkait tentang memakmurkan masjid. Nah ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman harus memakmurkan masjid. Beriman tapi gak memakmurkan masjid ini dipertanyakan tadi. Harus memakmurkan, punya keharusan. Karena ini anjuran. Jadi monggo, kesempatan tidak selamanya. Mumpung panjenengan ngajak lingkungan nih, tonggone, saudaranya. Panjenengan ngajak sholat, kok sing diajak purun sholat, panjenengan diangsal ganjarane sing nglakoni sholat. Tapi tidak mengurangi ganjarane sing diajak. Monggo sarang-sarang semaksimal mungkin kita upayakan. Jadi supaya masjid yang kita cinta ini semakin hari bisa semakin makmur. Caranya memakmurkan gini, ngajak berjamaah bareng-bareng dan masjid takwa niki. Ya itu. Nanti masalah selanjutnya akan dibentuk piyambak sama Allah Ta'ala. Yang penting mau jamaah, mau sholat bareng-bareng, insya Allah untuk selebihnya secara mentalitas akan dibentuk sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting turun jamaah dan masjid. Maka tenenggang saged kula sampaikan kirang langkung nyuwun pangapunten saking kawula akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Umar kawula sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atil a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sadatul muhtaramin al ulama alimin hadirin jamaah salat subuh, jamaah majelis taklim rahimakumullah. Kesempatan ingkang sae, kesempatan ingkang mulya, wonten kegiatan ingkang minulya, wonten panggenan ingkang minulya menika, mugi-mugi kemulyaanipun jamaah, kemulyaanipun masjid, kemulyaanipun majelis menika ndadosaken kemulyaan kula lan panjenengan mulya ngarsanipun Allah, mulya ngarsanipun makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng-sareng ngarsanipun Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih ditakdirkan dan diberikan kesempatan bisa jamaah. Mudah-mudahan dengan berjamaah maka iman Islam kita semakin istiqomah, mudawamah ila yaumil qiyamah. Shalawatullahi wa salamuhu semoga tetap terlimpah dari baan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para pengikutnya,
Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti, meneladani beliau Rasulullah, dan kelak pada hari kiamat kita akan termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Taqwa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, tokoh ideal, suri tauladan kita, pernah mewasiatkan demi keselamatan dan demi kebaikan kita bersama. Yang mana pesan Rasulullah ini disampaikan an Ibnu Janabah bin Abi Dzar an Mu'ad bin Abdurrahman an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan tersebut berantai, dan pesan berantai tersebut dituangkan, diceritakan oleh orang-orang yang fiqh, oleh orang-orang yang dhabit, oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Qala dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesannya adalah ittaqullah haitsumma kunta. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haitsumma kunta, di mana saja kita berada. Wadbi sayyi'atal hasanati tamkhuha. Yang kedua, pesan Rasulullah ini, ikutilah kalaupun sampai terjadi kita ini melakukan perbuatan sayyi', perbuatan yang buruk, itu dengan perbuatan yang baik. Tamkhuha, niscaya keburukan yang dilakukan, yang diikuti dengan kebaikan itu bisa menghapus kejahatan yang kita laksanakan. Atau kemaksiatan yang diikuti dengan kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa menutupi atau bisa sebagai kafarat dari kemaksiatan yang kita laksanakan. Pesan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulilah atau serawungilah manusia, sesama manusia ini bi khuluqin hasanin, dengan perangai yang bagus, dengan akhlak yang baik. Saya akan mengawali dari pesan yang pertama, ittaqullah haitsumma kunta. Ternyata apa yang dipesankan Rasulullah, apa yang dipesankan oleh baginda, senantiasa agar bertakwa di mana saja, ini benar terjadi adanya. Terkadang kita ini di dalam masjid, setelah sholat, setelah ibadah, karena di tempat yang mulia, maka takwa kita ini zid, bertambah, kuat, tam, sempurna. Tapi keluar dari masjid, biasanya ketakwaan itu dengan sendirinya berkurang, bahkan bisa hilang. Maka pesan Rasulullah, bertakwa di mana saja, di dalam masjid maupun di luar masjid, di dalam rumah maupun di sawah. Di rumah kita takwa karena ada anak, karena ada istri, karena ada keluarga. Tapi di luar rumah ini terkadang ketakwaan kita karena tidak ada yang mengawasi secara zahiri, maka bisa jadi berkurang atau hilang. Di kantor, di tempat kerja, kita ini terkadang bisa takwa, tapi menuju perjalanan dari rumah ke tempat kerja, ketakwaan itu bisa kurang atau bahkan bisa hilang. Di perjalanan itu ketakwaan bisa berkurang atau bahkan sama sekali bisa hilang. Maka pesan Rasulullah, ittaqullah haitsumma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ini perihal makan, perihal tempat. Saya akan menyampaikan perihal zaman atau perihal waktu. Pada bulan Ramadan, masjid, musola, langgar ini ramai. Ini banyak jamaahnya, membludak jamaahnya di bulan Ramadan, karena menjalankan kebaikan begitu mudah. Banyak temannya, bulannya banyak, tempatnya baik.
Tetapi di luar Ramadan nggak usah menunggu bulan Dzulhijjah, nggak usah menunggu bulan Dzulqa'dah. Di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, kebetulan saya di depan rumah ngajeng niki wonten mushola. Ketika tanggal 1 Syawal ngantos tanggal 11 nyaris jamaah niki sami teng pundi danten nggih. Kok azan dhewe pujian qomat dhewe diimami dhewe, makmume hanya anaknya. Itu masih tanggal 1 Syawal yang pembentukan karakter muttaqinnya Ramadan secara maksimal di tanggal 1 Syawal sudah sedikit demi sedikit berkurang atau nyaris. Di bulan Syawal ini masjid musola sama sepi, padahal baru saja kita mendapatkan kemenangan. Biasanya setelah mendapatkan kemenangan, kelalaian atau lupa itu yang menyebabkan kita seperti ini yang dialami oleh Rasulullah pada waktu perang Khandaq. Perang Khandaq, umat Islam sebenarnya dalam posisi kemenangan, tetapi setelah lawan ini terdesak, setelah musuh ini kalah, kita umat muslim mukmin ini tergiur dengan harta perang, harta rampasan perang, ghanimah. Dan satu persatu tentara muslim, mujahid ini mengambil ghanimah tersebut. Nah, akhirnya dari lawan arah musuh memanah atau menyerang dengan panah secara tiba-tiba, jatuhlah umat Islam. Ini sama dengan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan ini pembentukan karakter muttaqin ini dilaksanakan kula yaumin, kula waktin, kula saatin. Tetapi setelah selesai Ramadan, 1 Syawal ini terkadang kita terlena. Oleh sebab itu, dawuh Rasulullah ini, apa yang dipesankan Rasulullah, ittaqullah haitsumma kunta, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan ketakwaan itu perlu direadjustment. Andai kata handphone, andai kata smartphone, telepon itu baterainya rada low, perlu dicas. Lah ngecas diantaranya adalah dengan jamaah, dengan hadirnya di majelis ngeten menika minimal sedikit demi sedikit. Setidaknya akan ada asupan energi, akan ada tambahan. Oleh sebab itu kenapa di dalam Islam itu 1 minggu sekali sholat Jum'ah si khatib tidak bosan-bosan menyampaikan ittaqullah, walaupun yang mendengarkan khutbah tidak mendengarkan, tapi ini menjadi rukun ya, ittaqullah ini menjadi rukun bahwa melaksanakan khutbah. Artinya intensitas dan pesan terhadap satu amaliyah untuk bertakwa ini kedah dipun lampahaken terus menerus. Itu yang sepindah. Ittaqullah haitsumma kunta, bertakwa datang Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita ini sedih, ya takwa. Dalam keadaan kita ini susah, ya takwa. Dalam keadaan sempit, kita juga bertakwa. Dalam keadaan longgar, kita juga bertakwa. Fenomena ini ternyata terjadi. Masyarakat meniko sok kalau mongsonipun nek pas sedih, pas susah niku sregep. Teng masjid itu sregep adzan nyapu masjid. Niku tenggen kula nek teng mriki mboten betul. Tapi ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan ini lalai, utawi terbalik pun ngaten. Kalau dalam kondisi kenikmatan yang cukup, kita ini imbangi dengan ketakwaan yang kuat. Tapi ketika dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, justru kita ini meninggalkan. Karena kadar keimanan dan ketakwaan tadi sebagaimana dalam kemampuan menerjemahkan ekspresi kehidupan itu. Maka tidak berlebihan ketika Rasulullah ini sudah tahu yang terjadi pada pribadi manusia itu, bahwasanya takwa itu kadang ya menguat, kadang ya melemah. Oleh sebab itu menyampaikan ittaqullah haitsumma kunta. Dan hebatnya hadis ini tadi malam sempat saya takhrij,
dalam hadis tersebut kategori hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang sahih, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dhabit, maka kabar hadis itu adalah hasan li zatihi. Matan yang kedua, pesan yang kedua oleh Rasulullah ingkang dipun sampaikan inggih menika wadbi sayyi'atal hasanati tamkhuha. Menungsa meniku berpotensi untuk nglampahi perkawis-perkawis ingkang ingkang awon, ingkang lepat, ingkang khilaf. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka wajar ketika terlupa dia berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Manusia akan dilahirkan di dunia ini oleh Allah itu sudah dibaiat, sudah dijanji dulu. Alastu birabbikum. Kemudian manusia, apakah kamu nanti akan tetap mengakui aku sebagai Tuhanmu? Dan manusia itu berjanji, kalau sanggup, siap dilahirkan di dunia, maka berlangsung kehidupan di dunia. Ditiupkan roh dalam kandungan ibunya. Tapi ketika tidak siap, malaikat Jibril ini tidak jadi meniupkan. Ada kesanggupan, ada konsekuensi ketaatan hari itu. Manusia sanggup, maka lahirlah di dunia. Tapi ternyata apa? Begitu dilahirkan di dunia dengan hiruk pikuk, dengan keadaan konco boyone dunia semacam ini, manusia berpotensi untuk lupa. Maka kelupaan itu perlu diingatkan kembali dalam melalui majelis-majelis, melalui kegiatan-kegiatan, melalui pertemanan dan jamaah yang baik. Nah, ketika manusia sudah berpotensi melampaui awon utawi melakukan perbuatan yang jahat, maka wadbis hasanati, ikutilah atau barengilah dengan perbuatan yang baik. Maka tamhuha, perbuatan baik yang dilakukan setelah melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan itu bisa menghapus kesalahan sehingga tidak sempat tertulis sebagai kemaksiatan. Ada satu kisah, ada satu cerita di Maroko, Maghrib, Mesir, daerah Afrika. Itu ada seorang dai yang masyhur. Dai itu tukang dakwah, masyhur, terkenal sekali. Dai tersebut suatu malam, beliau ini mimpi ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan surga, Pak. Panjenengan nate mimpi pinanggih Kanjeng Nabi, itu jaminan surga. Pada waktu mimpi, dai tersebut didatangi Rasulullah, dipesani untuk menyampaikan ikhbar. Ikhbar itu berita atau kabar kepada seseorang yang ada di Makkah. Padahal dia di Maroko. Makkah itu jaraknya, Maroko dengan Makkah itu hampir sama dengan Indonesia ke Jeddah ke Makkah, hampir sama jauhnya. Malam pertama mimpi dipesani untuk menyampaikan pesan Rasulullah bahwasanya ada seseorang di Makkah, itu namanya Fulan bin Fulan bin Fulan, yang berada di daerah distrik tertentu, ya, untuk menyampaikan bahwa orang itu adalah ahlul jannah. Belum berangkat karena ya jauh tempatnya, apalagi belum persiapan. Itu bukan zaman dulu tapi baru-baru saja. Artinya sekarang ini birokrasi pergi satu desa ke desa lain, negara ke negara lain ini panjang sekali birokrasinya. Harus ngurusi paspor, harus ngurusi visa, persiapan dan perlengkapan. Kalau dulu tidak ada. Malam kedua mimpi lagi, ya dai, hai dai, ikhbar, sampaikan kepada Fulan bin Fulan bin Fulan, wahia ahlul jannah, bahwa dia itu adalah penduduk surga.
Maka setelah mimpi kedua ini, motivasinya menggerakkan dai tersebut sangat kuat sekali untuk pergi ke Makkah sekaligus melaksanakan umroh, karena bukan di bulan Dzulhijjah, maka melaksanakan umroh. Akhirnya hari berganti hari dia ngurus perlengkapan, mulai dari visa, mulai dari paspor, mulai dari perbekalan, mulai dari jaringan, karena dai ini dai masyhur, punya banyak teman di Makkah. Di Makkah juga sesama dai, sefrekuensi dengan dia, dijaringlah network atau komunikasi atau kerjasama. Saya akan datang ke Makkah tanggal sekian di tempat ini, bisa membantu. Saya akan mencari orang yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan di satu tempat distrik namanya ini. Nah, maka setelah komunikasi dilakukan secara intens, dilakukan secara bagus, maka berangkatlah si dai tersebut ke Makkah Al-Mukarramah sekaligus melaksanakan umroh. Pada waktu tempat-tempat atau waktu-waktu yang istirahat, dai tersebut menghubungi teman-temannya. Sampailah di satu hotel, di temannya diberitahu bahwa saya ini dapat pesan, saya ini membawa misi, saya ini diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, bahwasanya harus menemui orang yang namanya Fulan bin Fulan di satu tempat di distrik tertentu. Karena yang dihubungi adalah sama-sama dai-nya dan orang itu tahu kondisi dan keadaan, maka diantarkanlah dai tersebut ke satu tempat yang dituju. Setelah putar ke sana kemari mencari orang yang disebutkan dalam ciri-ciri tersebut satu demi persatu, tidak ketemu, karena yang datang adalah seorang dai, yang datang adalah seorang penyeru agama Allah dengan tentu saja membawa harkat dan martabat serta penampilannya yang elegan. Maka di desa tersebut tidak ketemu orang yang dicari. Biasanya itu kalau seorang dai atau seorang mubalik mencari setidaknya ya orang yang frekuensinya atau kapabilitasnya sekufu, hampir sama. Niki mboten. Tiang sing dipados ini ternyata orang itu mohon maaf jauh dari ekspektasi, jauh dari dugaan. Boten kaya sing dipun angen-angen. Sami nggih. Jenengan iki apa disebutne jenenge tiang. Bayangane tiange tapi ternyata sing maju. Walah. Nah, seperti itu. Begitu ketemu dengan orang yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan di satu distrik, di satu qaryah, orang itu ditanya, "Benarkah Anda yang bernama ini?" "Benar." "Ada apa Anda mencari saya?" "Saya tidak pernah ada hubungan dengan Anda." Akhirnya dijelaskan, amal apa yang Anda lakukan setiap saat hingga saya dipesan Rasulullah untuk menyampaikan kepada Anda satu hal yang itu merupakan ikhbar, itu merupakan basyirah. Basyirah itu kabar baik. Kalau nadhirah itu informasi yang menakutkan. Basyirah. Saya tidak punya amalan apa-apa. Saya tidak pernah berbuat baik. Bahkan kalau di kampung ini, di desa ini, saya ini orang rusak. Saya ini orang tidak baik. Maka barangkali Anda keliru mencari orang seperti saya. Disampaikan oleh dai tersebut, saya mendapat pesan mimpi dari Rasulullah ini berturut-turut 2 malam bahwasanya Anda ini adalah orang yang tepat, yang saya disuruh menyampaikan Anda ini adalah calon penghuni surga. Maka semakin terkejut orang laki-laki tersebut. Karena apa? Merasa dirinya tidak layak, dirinya nggak pantas. Piyambake mboten wangun disebutne ahli surga. Akhiripun napa? Dipun tangketaken malih. "Ya Fulan bin Fulan bin Fulan, amal apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah secara pribadi memesankan kepada saya menyampaikan bahwa Anda lah ahli surga?" Maka diangan-angan sholat saya juga bolong-bolong, apalagi kok jamaah seperti ini. Pergi ke masjid saya tidak pernah, ya. Kemudian zakat saya juga enggak. Puasa saja saya cuma hari pertama dan hari terakhir.
haji rumah saya ini di Makkah, tapi saya tidak pernah mengunjungi Baitullah. Saya nggak pernah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya ini orang elek lah. Wong tempat saya di Makkah, tapi Anda ini dari Maroko jauh-jauh ke sini. Tapi saya yang tempatnya di sini tidak pernah ke sini. Biasanya ngaten Bu nggih. Saya ngomongnya cedek malah. Saya ngomongnya datang, tapi yang rumahnya dekat. Nah, ini real dan nyata. Setelah itu diingat betul, akhirnya ketemu. Saya ini hanya tukang kayu. Saya punya tetangga saya ini suaminya meninggal, istrinya ini janda, punya anak kecil-kecil 3. Gaji saya melihat si janda tersebut tidak ada yang menafkahi. Mulai saat itu saya berjanji bayaran saya ketika menjadi tukang kayu itu saya bagi separuh untuk dia dan kehidupan anaknya, separuh untuk keluarga saya. Itu saya lakukan dari dulu sampai sekarang, dan saya sekarang masih melakukan seperti itu. Tapi kalau hal yang lain, maktubah lah, ya, ibadah-ibadah mahdoh lah, itu tidak pernah saya lakukan, atau saya lakukan tetapi nek eling, nek kober. Tapi saya secara intens, secara istiqomah, gaji saya ini tak paruh, separuh damel burondo kali putrane niku, separuh damel keluarga kula. Sehingga saya harus menahan qanaah, ifah dengan kepemilikan yang saya ada ini, makannya pun juga seadanya, dan anak istri saya ini nompo, nurut, menerima gitu. Nah, dari situlah terus akhirnya dikabarkan, Anda ini ahli jannah, kata Rasulullah. Maka setelah diinformasikan seperti itu, luluh hatinya ini akhirnya sadar diri, ya Allah, begitu murah rahmah Allah. Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah ada orang itu nyun sewu, sealim saya ini memimpin perguruan tinggi, tidak pernah mendapat pesan dari Rasulullah. Pesan dari ketua saya sebelumnya saja tidak pernah. Ya, ternyata setelah itu dia disarankan untuk mandi, ganti baju, diajak ke Makkah bersama si dai tersebut. Setelah padahal rumahnya di kota Makkah, cuma di pinggiran. Akhirnya si dai dan si Fulan bin Fulan tersebut sama-sama ke Masjidil Haram. Masuk di pelataran Masjidil Haram ini sudah lama nggak pernah ke situ, takjub dia, heran dia. Masuklah di masjid, di dalam masjid, tersentuh dengan keadaan Baitullah, apalagi suara imamnya, suara yang baca ayat-ayat Al-Quran itu menyayat hati, menyentuh hati. Dia saat itu Masya Allah dapat kasafah dari Allah. Salat rakaat pertama mendengarkan bacaan imam, hatinya tersentuh, menangis terseduh-seduh. Pada rakaat pertama dia rukuk, sujud. Pada waktu sujud itulah dia sudah tidak bangun dari sujudnya, mati dalam keadaan salat. Maka Rasulullah benarlah yang dikhabarkan, orang yang dulunya tidak begitu baik kualitas ibadahnya, tapi karena memiliki satu amalan, memiliki satu rutinitas, memiliki satu aurat, di mana aurat itu tidak pernah berhenti. Nah, seperti kita kalau misalnya memberi orang itu biasanya yang disenangi, dan memberi itu ketika punya. Ini enggak, bulanan itu dipotong, ya sudah dibagi berdua, separuh untuk dia, separuh untuk keluarga saya. Maka di akhir hayatnya dalam keadaan sujud di Baitullah, di Masjidil Haram. Maka innalillahi, meninggal orang ini. Maka Rasulullah ahli jannah, penduduk surga. Inilah contoh wadbi sayyatil hasanah tamhuha. Keburukan-keburukan selama dia lakukan, atau kebolongan-kebolongan kebaikannya itu yang tidak dipenuhi, tapi dilakukan penutupnya kebaikan, maka menghapus
kesalahan kekhilafan kecuali syirku billah. Yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, yaitu serawung bergaul muasyarah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan perangai, dengan akhlak, dengan pribadi yang baik. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah? Tentu kula panjenengan ing dalam serawungan pada masa pergaulan itu kan ada kepada di atasnya enten ingkang sabaraan, enten ingkang sak ngandhapipun. Pada prinsipnya rumusipun nggih tiga. Kepada di atasnya kita menghormati, kepada sesama kita menghargai, kepada di bawahnya kita menyayangi. Itu yang dilakukan Rasulullah. Sehingga Nabi itu satu tokoh, satu orang yang sangat idealis didamel contoh. Ampun tokok menungso, ampun tokok lari cilik-cilik, ampun tokok tiang seserawungan di antaranipun. Ketika Kanjeng Nabi niki angon mendo, ketika Kanjeng Nabi ini menggembalakan kambing, kambing itu pada prinsipnya naminipun tiang angon niku lak wedhuse mlarah mayu teng pundi-pundi ngaten sing angon nunggok teng mriki mungkin ditungtungi kalih kepuk napa kalih tali. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi nek angon mendo niku, Kanjeng Nabi niku tindak telapak kusukune Kanjeng Nabi sing badhe diinjakaken niku ditinggal niku ditutne kalih mendone. Mergo napa? Kehebatan Rasulullah itu ketika telapak kakinipun niku dipindahaken niki sukete tukule sing masyaallah ijo-ijo sehingga wedhus niku seneng. Nah, kula njenengan nek ngingu wedhus roh awake dijerantal mlayu. Iku menunjukkan akhlaknya tidak hanya kepada manusia tetapi kepada binatang ini kita juga ditakuti. Oleh sebab itu pesan Rasulullah yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah sesama manusia ini dengan pergaulan yang baik. Bapak Ibu, pergaulan yang baik itu di dalam Islam, untungnya kita ini orang ahli sunnah wal jamaah, apalagi di Indonesia, apalagi di Jawa. Kalau bulan Ramadan berakhir, tadi saya sampaikan bulan Syawal, itu ada satu komitmen bersama, enten kesepakatan sing boten ditulis ning dilakoni. Napa? Sawalan, halal bihalal, maaf memaafkan. Dan itu tidak pernah ada di tempat-tempat lain seramai semarak di Indonesia ngeten iki. Sawal niku mboten usah ditulis, mboten usah diumumne, niku tiyang pun gadah tradisi, dan tradisi itu dilakukan secara turun temurun, mboten mengalami pergeseran. Toh mengalami pergeseran nggih saniki kadangkala ya karena sudah ada alat yang namanya media sosial. Biasanya dilakukan dengan video call dan sebagainya. Riyaya niku nek teng Indonesia mriki, nek teng jenengan di dalam agama Islam yang disepakatkan niku lak enten pinten, Bu? Riyatin niku enten pinten? Riyaya Idul Fitri kalih Idul Adha. Idul Fitri niku Syawal, napa niku? 1 Syawal, Ramadan tek, Idul Adha niku 10 Dzulhijjah. Lalu sampun dipun singgung oleh Pak Yafandi, biasane ngentenaken kurban. Idul Fitri niku identik mlumpuk dulur, nggih sandangan apik, mangan enak, mejane jajan tok. Niku nek Idul Fitri. Idul Adha identik salat, mbeleh kurban. Tapi menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, niki kula tak tambahi sekedhik. Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dawuh Anas bin Malik, lil mukminin khamsin ayat. Wong mukmin niku gadah riyaya niku mboten namung kalih, tapi gangsal. Lil mukminin kedua wong iman, kedua wong mukmin khamsin iku ana 5 ayat pira-pira dina riyaya. Apa riyayane wong iman? Napa mawon riyadinipun tiyang mukmin? Pertama, al yauma, setunggalipun dinten. Yamuru bil mukmini, yang dilalui oleh seorang mukmin, layak tubuh alaihi dzambin. Layak tubuh tidak tertulis alaihi ing atase wong mukmin niku ana dzambin dosane. Dinten sedina utuh kula njenengan niku mboten duwe catetan dosa.
fawaidun, itulah hari raya. Jadi hari raya yang hakikat, hari raya yang sebenarnya menurut Anas bin Malik, al-yauma yamurul mu'min la yaktubu alaihi dzambin. Satu hari di mana hari tersebut tidak ada, tidak terdapat catatan dosa. Lamun to ini andai kata terjebak melakukan dosa, terjebak melakukan kesalahan, kalau wabi sayyiatul hasanati tamuha, perlakoni dosa tobat maka terhapus mboten sida enten catatan. Hari raya pertama menurut Anas bin Malik. Nomor kalih dinten riyadin ingkang nomor kalih, yaumun dinten yakhruju minad dunya, yang dikeluarkan manusia dari dunia bil iman, dalam keadaan iman. Maksudnya apa? Menungso dipakne saka penguripan dunya, tegese inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, diumumne dinten menika para bapak Umar wa mani ngaten sampun kapundhut niku dipakne saka dunya, tapi oleh metu ngene dunya meninggalnya bil iman, dalam keadaan iman. Maka khutbah Jum'ah selalu menyarankan ittaqu, bertakwalah kepada Allah, wala tamutuna, jangan sekali-kali engkau mati dalam keadaan illa bil Islam, dalam keadaan tidak memegang Islam apalagi beriman. Riyo fawaidun nikulah dina riyo sing nomor loro. Riyo nomor 3 dawuhipun Anas bin Malik, yaumun setunggalipun dinten yadkhulul yaumun, suatu hari yajizu, yang melewati manusia itu bisirat, siratal mustaqim, lewat tenggene mahsyar nyanggone swarga niku lewat jenenge sirat amanah, dengan aman, wayadkhul jannah, sampai mlebet tenggene swarga. Fahuwa aidun, nikulah naminipun dinten riyaya sing nomor sekawan. Yaumun setunggalipun dinten yadkhulul jannah, mlebet swarga sak sampunipun lewat sirat wau bisalamah, dengan selamat. Dinten di mana kula panjenengan tiyang Islam, kula panjenengan tiyang mukmin niku lepas dari landrat, bebas dari hisab, sehingga yadkhulul jannah, itulah hari raya yang sesungguhnya. Yang terakhir dawuh Anas bin Malik, hari raya itu yaumun yalqai ilallahi rabbah, bertemu dengan Allah sebagai Tuhannya, maka binikmatin azimin, hari itulah nikmat terbesaripun menungso niku pinanggih kalih pengirane, ketemu dengan Tuhannya, dan itu dilakukan hanya muttaqin, dilakukan hanya orang-orang yang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan, keluarga panjenengan tergolong muttaqin dan bisa ketemu dengan golongan 5, termasuk 5 golongan yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, dan kelak jamaah kita ini bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya Allah. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq, usikum manafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.